Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Herianto Susilo, SPD MPD, dan Ibu Tri Ulia, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Keprofesian Pendidikan Nonformal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Vega Emily dengan nomor NIM 24010034012 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah angkatan 2024A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang profesi tutor atau fasilitator pendidikan nonformal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Keprofesian Pendidikan Nonformal. Materi yang akan saya bahas di UTS mata kuliah Keprofesian Pendidikan Nonformal yaitu tentang profesi tutor atau fasilitator dalam pendidikan nonformal. Nah, materi yang pertama yaitu tentang deskripsi profesi. Di dalam deskripsi profesi dibagi menjadi 3 materi. Yang pertama, peran dan tugas. Nah, apa sih peran dan tugas tutor atau fasilitator pendidikan nonformal? Perannya yaitu untuk mengajar dengan cara yang fleksibel dan inovatif, serta dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat. Mereka dapat membimbing dan memotivasi peserta didik agar tetap belajar hingga selesai, serta dapat berperan dalam program pemberdayaan dengan mengajarkan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Yang kedua yaitu tantangan di dalam tutor pendidikan nonformal. Nah, tantangannya itu sering menghadapi seperti kurangnya fasilitas belajar yang memadai, sehingga pembelajaran kurang optimal. Selain itu, motivasi peserta didik yang beragam dapat membuat mereka harus mencari cara kreatif agar semua tetap semangat dalam belajar. Keterbatasan sumber daya, terutama dalam akses teknologi, juga dapat menjadi kendala dalam menerapkan metode pembelajaran yang lebih modern dan efektif. Yang ketiga yaitu tentang peluang di masa depan. Di masa depan, pendidikan nonformal semakin dibutuhkan, terutama bagi mereka yang sulit mengakses ke sekolah formal seperti SD, SMP, atau SMA, dan juga kuliah. Nah, kemajuan teknologi juga dapat membuka peluang untuk membuka pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Selain itu, tutor juga bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga dan industri untuk dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan yang lebih relevan dengan dunia kerja. Materi selanjutnya yaitu tentang integrasi teknologi profesi pendidikan luar sekolah. Teknologi dapat membuat peran tutor pendidikan nonformal lebih fleksibel dan mudah diakses. Dengan e-learning, media digital, dan AI, pembelajaran juga bisa dilakukan jarak jauh tanpa harus bertemu langsung. Platform seperti Google Classroom, Zoom, dan WhatsApp dapat mempermudah komunikasi dengan peserta didik. Sementara dengan sumber belajar online seperti YouTube dan e-book juga dapat membantu memperkaya dalam materi bahan ajar. Nah, di tahun 2025 dan ke depan, tutor pendidikan nonformal perlu menguasai teknologi digital dalam mengajar. AI juga bisa dimanfaatkan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan setiap peserta didik. Selain itu, tutor juga bisa berperan dalam meningkatkan literasi digital siswa dan juga mengembangkan kursus online agar lebih banyak orang bisa belajar dengan lebih mudah. Materi selanjutnya yaitu tentang tinjauan kebijakan dan isu sosial. Nah, kebijakan terbaru mendukung perkembangan pendidikan nonformal seperti aturan dari Kementerian Pendidikan yang dapat menetapkan standar kualitas untuk pembelajaran di luar sekolah. Pemerintah juga dapat mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan nonformal agar lebih modern dan mudah diakses. Selain itu, tersedia beasiswa dan bantuan bagi peserta didik nonformal agar mereka tetap bisa belajar tanpa terkendala oleh biaya. Nah, tutor pendidikan nonformal berperan dalam mengatasi masalah sosial dengan memberikan kesempatan belajar bagi mereka yang putus sekolah. Mereka juga dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca dan menulis di masyarakat, serta dapat membekali keterampilan kerja bagi orang-orang dari latar belakang ekonomi yang lemah, sehingga peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar.
Materi selanjutnya yaitu tentang keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Di masa depan, tutor pendidikan nonformal perlu menguasai teknologi untuk mengajar secara online. Kemampuan berbicara dengan jelas dan efektif juga penting agar materi dapat mudah dipahami. Mereka harus bisa mengelola kelas dengan peserta yang beragam serta terus berinovasi dalam mengikuti perkembangan pendidikan. Selain itu, keterampilan dalam menyesuaikan metode mengajar dengan kebutuhan setiap peserta didik akan sangat membantu dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu tentang keterkaitan SDGs. Profesi tutor pendidikan nonformal dapat berperan dalam mewujudkan beberapa tujuan dalam pembangunan berkelanjutan. Mereka dapat membantu memastikan semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang layak, membekali peserta didik dengan keterampilan kerja agar lebih siap dalam bersaing di dunia kerja, serta juga dapat memberikan kesempatan belajar bagi kelompok yang kurang beruntung untuk mengurangi kesenjangan sosial. Materi selanjutnya yaitu tentang refleksi pribadi dan rencana karir. Apakah Anda tertarik dengan menekuni profesi tutor atau fasilitator dalam pendidikan nonformal? Ya, saya tertarik menjadi tutor atau fasilitator dalam pendidikan nonformal karena profesi ini dapat memiliki dampak positif yang besar bagi masyarakat. Dengan profesi ini, saya bisa membantu lebih banyak orang dalam mendapatkan pendidikan, terutama mereka yang sulit mengakses ke sekolah formal, yaitu seperti SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Selain itu, profesi ini juga dapat menawarkan banyak peluang untuk berkembang, baik dalam keterampilan mengajar, pemanfaatan teknologi, maupun keterlibatan dalam program pemberdayaan masyarakat. Yang kedua yaitu tentang rencana karir. Untuk mengembangkan diri dalam profesi ini, saya berencana mengikuti pelatihan agar lebih memahami teknologi pendidikan dan cara mengajar secara digital dengan lebih efektif. Selain itu, saya ingin terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat agar dapat membantu lebih banyak orang dalam mendapatkan akses ke pendidikan. Kedepannya, saya juga bercita-cita membangun kursus online atau platform edukasi sendiri agar pembelajaran bisa menjangkau lebih banyak oleh peserta didik. Kesimpulan dari materi tentang profesi tutor atau fasilitator dalam pendidikan nonformal yaitu di dalam tutor pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam menyediakan pembelajaran efektif meski menghadapi tantangan fasilitas dan teknologi. Kemajuan teknologi dan kebijakan pemerintah dapat mendukung pendidikan nonformal agar lebih modern dan mudah diakses. Tutor harus menguasai teknologi digital serta metode mengajar yang sesuai dengan menciptakan pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan dunia kerja. Selain itu, mereka berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial, meningkatkan keterampilan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, dan juga menjadikan pendidikan nonformal semakin penting di masa depan. Sekian dari pemaparan materi tentang profesi tutor atau fasilitator dalam pendidikan nonformal yang sudah saya presentasikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.